Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lensa Mandalika. Jadi kali ini kita mau melanjutkan sesi podcast kita, Lensa Mandalika Podcast. Dan tentu wajah yang di depan saya ini adalah wajah yang tidak asing lagi bagi sahabat Lensa Mandalika sekalian. Karena di beberapa podcast yang lalu memang Bapak ini adalah pemandu podcast kita. Nah, jadi kenapa podcast ini sekarang belakangan nggak banyak terisi? Ternyata beliau ini sekarang sibuk jadi manajer hotel. Makanya itu profesi dari dulu. Jadi bukan mendadak jadi bukan karena jobless terus ya? Kemudian atau kurang job kayaknya dari saya. Jadi teman-teman, sahabat Lensa Mandalika semua, saya kali ini berada di sebuah akomodasi di seputaran Mandalika, namanya Kalma Bamboo Eco Lodge. Namanya cukup panjang ini. Saya mau diceritakan dulu. Ini adalah sebuah properti yang semua bangunannya terbuat dari bambu. Mau ini semuanya lah, semua nanti kita teman sahabat Lensa Mandalika bisa lihat. Ini kenapa namanya panjang sekali, Kalma Bamboo Eco Lodge. Nah, minta tolong Bapak jelaskan. Kok kebalik ya? Biasanya kan kemarin kan saya tanya-tanya orang, saya yang kejar-kejar dengan pertanyaan. Sekarang Anda kok ngejar saya? Iya, jadi Bapak biar tahu perasaan orang yang ditanya itu seperti apa. Ternyata enak kayak di kantor polisi diinterogasi. Jadi apa ya? Ini sebuah tuntutan tren, kemudian nama itu jadi panjang. Sebenarnya nggak panjang-panjang sekali, dan semua nama punya makna sendiri-sendiri ya, Om Ed. Kalma berasal dari kata calm yang berarti tenang. Jadi kita kalau di sini itu punya satu kalimat yang ketika kita selesai berkomunikasi, berinteraksi dengan tamu, kita akan mengatakan have a calming stay. Jadi kalau at the end of our meeting dengan tamu misalnya, interaksi saat kita antar tamu ke kamar, kita mau pamit, kita bilang have a calming stay. Jadi semacam apa, jargon atau apa kita sebut? Bisa dibilang seperti itulah. Yang jelas Kalma itu memang diperuntukkan bagi mereka pemburu ketenangan. Jadi kalau mau tenang, relax, datang ke Kalma gitu ya. Saya agak let's say lah, agak kaget saya, Tuan. Kagetnya kenapa? Saya dapat panduan untuk sampai ke tempat ini. Ada 2 link Google Maps. Google Maps pertama adalah menunjuk pada sebuah gang, dan kemudian directionnya dari gang itu saya harus melewati unasphalted road sekitar 7-10 menit, dan jalannya luar biasa. Saya sampai 4 kali ganti jalan utama, jalan utama Desa Kuta, kemudian masuk unasphalted road, masuk lagi tadi nanjak agak ada jalan semen, habis jalan semen masuk lagi jalan tanah, baru sampai sini. Sebenarnya siapa yang mau Bapak undang ke sini? Siapa yang Bapak ingin ajak datang ke sini? Tadi nyambung dengan nama sebenarnya. Jadi lodge itu kalau kita lihat dari sisi pemaknaan, itu sebetulnya rumah bagi para petualang. Makanya kenapa namanya jadi lodge? Sebutannya lodge. Kenapa enggak villa atau macam-macam? Betul. Dan satu hal yang Om Ed harus ketahui nih, permata itu di mana permata tersembunyi itu loh, butuh upaya ekstra, an extra effort untuk bisa kita sampai ke sana. Itu sudah hadiah. Hadiah ini, Anda datang ke sini itu hadiah. Ya, kita nyari emas juga harus gali dulu kan? Nggak segampang begitu lihat ini ujuk-ujuk. Itu udah banyak kali di luar. Kita kan ingin menjadi sesuatu yang luar biasa, yang dicari, dan rumah bagi para mereka yang memang ingin mencoba ketenangan, dekat dengan alam, kemudian mendukung program konservasi lingkungan. Salah satunya ya Eco Lodge. Lodge. Makanya kan nama pada Eco itu ya
kita sudah berkomitmen ya dengan manajemen untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan menggunakan bambu sebagai bahan bangunan, kemudian second kayu ulin ini second, jadi kita biar nggak nebang kayu lagi. Siap. Jadi betul-betul eco-friendly konsep hotel itu. Berarti ini kayu bekas. Kayu bekas. Kalau bambu bekas. Bukan. Kalau bambu kan cepat tumbuh ya, dan dia tidak begitu membutuhkan waktu lama untuk mau lihat dulu memulai baru dan lain sebagainya. itu. Jadi kalau nanti ini tahannya berapa lama sih sebenarnya? Bisa jangan-jangan ini 3 tahun belum balik modal terus Bapak bangkrut dan lain sebagainya. Ya. Iya. Jadi kalau ingat betul pengalaman waktu kecil, kalau orang-orang tua kita dulu, kalau masih ingat nih, pasti direndam di sungai dulu bambunya. Betul. Itu adalah bagian dari treatment sebetulnya. Agar dia nanti ketika dipasang jadi bangunan rumah, dia tidak cepat lapuk, tidak dimakan rayap. Itu satu, direndam di sungai, air. Di sungai. Nah, biasanya malah kalau kita lagi main itu ada beleng. Ya, tahu sahabat lain sama Mandalika tahu beleng. Ya. Itu pohon-pohon itu yang mau dijadikan rumah itu direndam di sana. Direndam di sana. Itu satu. Yang kedua, coba kita lihat rumah-rumah yang lama ya, kayak di Sade hari ini misalnya, tempat dapurnya di area tungkunya itu bambu-bambu di atas tuh kan diasapi terus tiap hari. Jadi model pengasapan, pengasapan sama yang rendaman air tadi. Kalau ini udah modern Jadi sekarang kan majunya teknologi ini, treatmentnya udah bukan lagi direndam pakai air laut atau air sungai atau air beleng tadi, ataupun diasapi enggak. Tapi dia ada obat yang dikasih. Ya, mungkin kalau saya sebut nama obatnya nanti juga endorse. Ya. Di 10 tahun, 15 tahun masih oke ini. Masih oke. Cuma yang perlu diganti mungkin alang-alangnya karena enggak juga ini. tergantung perawatan. Makanya maintenance daripada bahan bangunan yang bersumber dari kayu, bambu dan sebagainya itu, bagaimana kita memelihara sebenarnya. Mungkin kalau alang-alang disemprot anti rayap dan sebagainya. Banyaklah tahapan-tahapan teknis yang manajemen perlu perhatikan. Siap. Ini sahabat Lensa Mandalika sekalian. Jadi sama seperti yang dibilang sama, saya manggilnya Pak Manajer berarti sekarang. Jangan. Pak Manajer. Jadi sampai di sini, setelah kita melewati perjalanan yang begitu berupa-rupa sekali model jalannya, nyampe di sini, wah ternyata ada yang hijau, menyegarkan mata, ada kolam mini nyebutnya ini. Yang jelas bukan rumput tetangga. Ini rumput punya sendiri. Tanam sendiri. Siap. Kemudian kira-kira, ini bukan kira-kira, pasti aja dah. Segmentasi dari ini wisatawan yang mau menginap ke sini, apakah lokal atau hanya bule, kemudian boleh bawa anak-anak untuk main misalnya. Jadi sejak COVID, mungkin banyak para pengusaha yang juga membaca peluang yang sama. Sejak COVID dulu, orang sekarang lebih cenderung pada wisata atau berlibur ke tempat-tempat yang tidak ramai orang. Artinya destinasi-destinasi yang kelas premium. Ataupun mereka menginap di villa-villa yang memang jauh dari perkampungan, tempat menyepi untuk menenangkan diri, dan kemudian jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Sama kayak namanya ini, calm place. Calm and charming. Itu saya. Jadi memang tren berwisata yang khususnya ke Lombok sekarang ya, rata-rata yang kesini ini memang yang udah habis dari Rinjani, ingin menenangkan diri di sini, atau yang memang sudah bosan dengan suasana perkotaan. Banyak kok orang Indonesia ini. Orang Lombok juga ada kok. Beberapa, tapi sebagian kecil banget. Bukan karena nggak lampu ya, tapi mungkin karena beda selera. Seleranya beda. Beda selera. Jadi nggak masuk di segmen kita. Rata-rata kita sih Eropa segmen pasarnya, dan itu memang mereka yang bule-bule yang memang suka suasana alami. Apalagi di depan itu nanti terhampar puluhan ratusan pohon kelapa, kan, dengan hijau. Iya, jadi nggak perlu keluar dari Kalma ini, karena di depan sudah hijau, anginnya sepoi-sepoi.
bisa lihat sunset langsung di depan mata. Betul. Jadi you don't need to look at another place. Kemana-mana lagi. Nah, sudah jadi, cukup sempurna lengkap. Dikunci. Sini kalau mau masak ya masak sendiri, disediain semua kan. Nah, itu yang saya mau tanya. Salah satu kebingungan saya ketika nyampe di sini di lantai ini tadi ada dapur, ada kompornya, ada kulkas. Ini modelnya kepada tamu ini self servant atau tamunya kalau misalnya dimasakin sama ini atau bagaimana? Semi sebenarnya, karena kita juga kerjasama dengan beberapa restoran terbaik di Mandalika yang mereka bisa menyediakan makanan itu di sini di kamar, jadi room service. Jadi dari restoran itu nanti antar makanan ke sini. Jadi tamu bisa pesan ke restoran tersebut. COD. Nice. Bayar di sini. Ya, COD bahasa COD, cash on delivery. Iya, saya sampai lupa tuh. Dari Nah, tadi saya sudah sempat singgung. Ya. Ini kayaknya karena saya lihat bednya ini cuma muat untuk 2 orang. Kira-kira misalnya kalau saya kan punya anak 2. Kalau saya mau ajak anak saya, I can have an extra bed or hanya itu saja biar feel honeymoonnya dengan istri walaupun sudah kawin lama itu bisa terasa sehingga cinta itu tumbuh terus. Iya. Tumbuh kemana? Ke samping apa ke atas? Enggak, satu orang saja, jangan kemana-mana. Siapa-siapa. Jadi memang ini diperuntukkan buat para pasangan-pasangan entah tua muda ya, untuk betul-betul menikmati time-nya, quality time bersama pasangannya. Berdua. Karena aja. kalau anak-anak, coba lihat desainnya kan, memang kurang ramah anak. Karena memang kita adult only couple. Kita ada hanging net yang memang nanti kalau anak-anak rawan jatuh dan sebagainya. Memang jadi kita desainnya khusus untuk para couple. Tapi pun kalau ada meski tidak unfriendly dengan toddler, dengan bayi gitu ya, tapi anak yang sudah mengerti mungkin bisa tambahan satu. Ya umur 5-6 tahun boleh lah mungkin kalau masih satu. Bisa kita provide. Bapaknya nanti bisa tidur di lantai. Masih bisa kita provide ekstra. Iya. Masih bisa. Tapi so far kita memang rata-rata menerima yang memang couple. Jadi betul-betul disinilah segalanya teruji gitu lah. Kualitas waktu, tapi nggak perlu khawatir juga kalau akan terputus dari dunia luar, karena kita punya wifi di mana mereka bisa berbagi kebahagiaan, keceriaan, gambar-gambar yang bagus dengan keluarganya. Jadi stay connected. Stay connected to the world. Exactly. Pak manajer, tadi kan saya sempat mention di awal, tempat ini agak jauh. Enggak ya, jauh. Agak dalam lah kalau begitu. Let's say misalnya kalau tamu atau anggaplah seseorang yang pernah ke Mandalika, kemudian dia sedang berada di Mandalika, anggaplah dia sedang berada di Mandalika, kemudian dia mau ke sini. Nah, alur kedatangannya dia, misalnya di mana sih intinya? Di mana Kalmah ini? Ya, betul. Saya kok agak kagok sekali nanya ini. Jadi nggak jauh, bro. Kalau dari pusat, misalnya katakan perempatan Kuta nih, atau kalau dari bandara, yang ada mutiaranya. Yang ada mutiara. Dari bandara lah, dari bandara. Nah, kalau dari bandara kita jaraknya sekitar, kalau berkendara 30 menit lah. Dari bandara, berarti nggak lewat bypass? Nggak lewat bypass, kita lewat Sadin, jalur lama. Dari sana nanti beloknya di Merendeng, depan SD 1 Kuta. Ada signage-nya nggak di luar biar gampang? Cuman belum jadi. Iya, belum dipasang. Udah jadi belum dipasang? Karena space-nya banyak kan di situ. Ada jalan nggak aspal lah pokoknya masuk. Siap. Tapi masih accessible dengan motor, hatta dengan mobil ceper bisa masuk kok. Kita tepatnya di Bukit Gelepat namanya. Gelepat atau Gelepak? Gelepat. Masuk Dusun Emate, Desa Kuta. Mandalika, Lombok Tengah. Nah, kalau misalnya tamu-tamu ini mau ke Mandalika, anggaplah dia sudah sampai di sini. Nah, kemudian dia mau keluar nih cari makan sendiri. Dia suruh jalan kaki. Enggak. Ya masa jalan kaki jauh sekali. Enggak dong. Lumayan sih kalau jalan kaki lumayan. Kalau naik motor dia 2 kilo. 2 kilo. Ya, memang jalur trek yang suka jalan-jalan tapi nggak mungkin jalan lah. Kita jadi ada penyewaan motor, kita juga mobil ada.
Bisa. Jadi mau kemanapun tamu seperti ratu dan raja di sini, bro. Jadi kalau aduh pegel badan mau diurut dimasas, kita datangin. Kita datangin terapisnya. Dapat mas. Kita datangin terapisnya. Aduh lapar tapi malas keluar. Kita datangin makanannya. COD. Terus tiba-tiba aduh besok mau ke air terjun deh. Datangin mobilnya, dibawa air terjun, balik lagi sini. Nah. Ada package-nya berarti. Kita ada package-nya, kita kerjasama dan memberdayakan teman-teman supir lokal di sini. Supir lokal. Kuta. Nah, itu yang penting. Semua kita saling support lah. Kita support teman-teman lokal di Kuta. Mereka juga support teman-teman bawain tamu atau bantu tamu-tamu kita yang kadang-kadang bertanya di mana sih Kalma. Memang mencari permata itu butuh sedikit usaha untuk bisa tiba di sini. Tapi ini semacam surprise loh, bro. Siap. Surprise-nya gimana? Ya begitu Anda datang tiba-tiba jalanannya agak jelek sedikit. Ya saya bilang tadi di awal 4 kali saya ganti jalan. Jalan aspal di Desa Kuta, kemudian masuk lagi unasphalted road katanya tadi di deskripsinya. Concrete road naik tanjakan. Naik concrete road. Balik lagi ke jalan tanah akhirnya sampai. Ya, begitu memang. Memang makanya lodge rumah para petualang. Ini memang yang petualang dan memang begitu nyampe di sini surprise. Wow. Rata-rata tamu speechless melihat ini. Kenapa orang yang mencintai keindahan wajib mengatakan sama dengan tamu-tamu kami. Nah, ini kan milihnya bambu. Nah, ada pertimbangan lain nggak? Kenapa ya misal kayu kan bisa. Ini kenapa bambu? Kita lebih yang seperti tadi saya bilang ya, kalaupun bambu kita harus nebang kayu lagi. Kita ini preserve kepada lingkungan, ya, environment dengan konsep eco ramah lingkungan. Sustainability environment and sustainability tourism. Konsepnya seperti itu, bro. Ya, biar diketahui sama sahabat yang sama dari Dalika. Bapak masih ingat ya bagaimana menyapa sahabat yang sama Dalika yang punya modal bikin begini. Gitu. Jadi memang tren wisatawan ini peluang. Wisatawan ini lebih cenderung sekarang nggak mau di pinggir-pinggir pantai itu, coba nanti kita inspeksi lah. Jadi orang lebih memilih untuk dan menghindari hustles and bustles. Jadi keramaian itu mereka hindari. Mereka lebih pilih di luar daripada pusat keramaian itu. Oke lah untuk night life-nya, kehidupan boleh lah makan di kota, tapi begitu mau istirahat kan dengan suara kendaraan, bising dan sebagainya kan nggak asik gitu loh. Jadi mereka memilih yang dalam-dalam. Yang dalam-dalam rata-rata villa-villa itu rame terus. Nah, ini cuma ada 3 kamar. Nah, masih kira-kira ya masa dengan segala event meriah yang ada di Mandalika, ada MotoGP, WSBK dan lain sebagainya. Kamar? Iya kan Bapak cuma 3 kamar. Arah pengembangannya ini seperti apa? Apakah ada tanahnya lagi di? Insya Allah masih banyak, masih luas. Kita mau kembangkan tentu masih projecting. Tadi kan dilihat kita ingin memberikan semua layanan untuk eco dan wellness tourism seperti untuk yoga. Kemudian makanan ke depan pun kita akan pakai yang organic food, healthy food, yang kayak gitu. Tapi kan nggak bisa sendiri. Kita harus dengan stakeholder lain untuk mensupport betul-betul biar healthy tourism. Gitu loh, bro. Gitu sih, bro. Jadi cukup apa ya? Mau investasi? Masih ada lahan. Bapak ini selain jadi manajer hotel lama-lama jadi broker tanah. Ini emang bukan menawarkan peluang. Ya, kan ada peluang memang, ya kan. Yang siapa tahu ada yang nonton ini kan. Oh saya punya uang, tapi saya nggak ngerti bisnis sini sama kami yang paham ya kan. Siap. Gitu loh, bro. Jadi nanti Bapak yang bikinkan ininya. Kita bikinkan bisnis plan-nya seperti apa demand daripada forecast-nya sampai berapa puluh tahun kita bikinkan. Kapan mau balik modal dan lain sebagainya juga dihitung sedemikian rupa. ROI-nya kita bisa obrolkan. Istilah-istilah yang asing sekali di telinga saya juga nanti Bapak akan buatkan dalam. Kita akan bikinkan. Yang jelas investasi di Mandalika itu menguntungkan, bro. Kenapa menguntungkan investasi di Mandalika? Kita sudah menjadi destinasi, katakan sekarang super prioritas, bro. Punya sirkuit satu-satunya di Indonesia. Ya, kan? Betul. Ya kan? MotoGP. Terus menjadi
infrastruktur dan sebagainya, toiletnya internasional, semua standar ya kan? Kalau katanya Pak Menparekraf kemarin tuh toilet di Mandalika itu adalah toilet terbersih dan terbaik se Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan bisa ngejar negara tetangga ya kan? Yang tetangganya di sana lagi. Jadi biar betul-betul apa ya? Memang semua nih lahan-lahan ini, gunung, pantai semua nih. Ya, ada yang dimiliki oleh orang lokal kita, ada juga yang memang investor. Jadi memang semua sekarang Mandalika menjadi emerging destination yang sedang berkembang dan menjadi magnet tersendiri bagi para investor. Baguslah, come and bring your money and develop the business here. Siap. Ini yang punya banyak uang nih. Kalau lagi nyari-nyari mau dibuang kemana uangnya, nah ke Mandalika salah satunya. Mandalika. Bisa lewat kita lah. Siap, memberdayakan orang-orang lokal tentunya. Nah, soal experience, ada nggak tantangan awal ketika memulai membangun tempat ini, ketika mulai buka, apakah langsung optimis bahwa ini akan diminati oleh banyak orang dan lain sebagainya? Tentu, jadi setiap kali orang buka usaha ya bro ya, tentu kan ada harus, jadi kita positif dulu itu udah bagian dari kemenangan. Optimis dulu udah bagian dari menang. Artinya, jadi jangan baru buka langsung. Nah, belum mulai udah pikir, ada nggak ini orang ini tempat jin buang anak dulu bro. Saking sepinya nggak ada apa-apa di sini. Tempat di bawahnya ini, saya waktu saya SD itu 2002-2003-2004 itu jalan kaki ke Kute, dari rumah saya ke Kute jalan kaki. Itu tempat jin buang anak, sepi, banyak babi, banyak monyet. Pokoknya nggak ada yang mau lah. Tunggu dulu. Ini Bapak bilang tempat jin buang anak, nanti jangan-jangan ini kita tayangkan nanti banyak yang protes. Dulu. Sekarang kan sudah modern. Sudah banyak warga yang tinggal. Iya benar. Pak RT, Pak Kades bilang begitu, dulu sepi di sini. Alhamdulillah sekarang saya punya banyak tetangga katanya, ya berkah tersendiri. Jangan-jangan itu cincin, jangan-jangan itu buat nolak jin. Iya, ada hadamnya. Nanti dibilang rapat sama tetangga ya kan. Iya. Ya biar hiasan tangan aja. Mahal loh ini. Mau dibeli? Nggak usah. Saya nggak tertarik dengan cincin. Saya cukup tertarik dengan Bapak kasih saya nginep 1 malam di sini, nggak usah bayar, selesai. Dasar gratisan ya. Baik, sahabat Lensa Mandalika sekalian, yang budiman, yang baik hati, rajin menabung, biar nanti bisa punya properti yang seperti Pak Manajer ini. Ini kita sudah ngobrol panjang lebar tentang tren pariwisata dan lain sebagainya. Yang utamanya tadi bagaimana sampai ke sini, kemana setelah sampai di sini mereka, how to go to another place, itu servisnya bagaimana dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Nah, kata-kata terakhir kayaknya ini sebelum kita tutup podcast ini. Kayak di kuburan masih. Ya jadi sahabat Lensa Mandalika yang mau staycation, temukan kebahagiaan, kenyamanan, dan ketenangan di sini. Kalma Bamboo Eco Lodge. Oke, sahabat Lensa Mandalika, terima kasih Pak Manajer lalu Sandika Irwan sudah berkenan. Terima kasih memberikan kesempatan kepada Lensa Mandalika, dan utamanya kepada sahabat Lensa Mandalika yang mau melihat-lihat bagaimana sih properti-properti unik yang ada di kawasan Mandalika ini. Jadi, sahabat Lensa Mandalika yang budiman, yang baik hati, subscribe, komen, like, dan bantu bagikan konten-konten yang ada di channel ini. Dan jangan lupa setelah subscribe, tekan tombol loncengnya, karena nanti salah satu segmen dari podcast Lensa Mandalika adalah room review, seperti yang kita lakukan pada kali ini bersama tamu kita Bapak Lalu Sandika Irwan. Bukan tamu, saya yang bertamu. Jadi pantengin terus podcast Lensa Mandalika dengan berbagai dinamika narasumber yang ada di dalamnya. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Siap. Thank you. Oke.